ada Nabil. Oke, untuk yang awal, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam agenda rutin pekanan setiap Jumat malam yang diadakan oleh Adiksi Buku. Dan khusus untuk hari ini kita menampilkan sebuah karya sastra dari seorang yang tidak diragukan lagi kepakarannya di bidang itu, yaitu Bung Pramudia Anantatur. Dan juga nanti akan dibedah oleh pemantik kita yang luar biasa. Beliau, pemantik kita ini, saya jelaskan sedikit. Beliau adalah seorang wakil menteri lingkungan hidup di UNES ya, Bang Nabil ya. Dan juga beliau juga aktif di organisasi internal dan luar kampus. Luar kampus di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, betul ya Bang Nabil ya? Oke. Jadi untuk pemantik kita kali ini tidak diragukan lagi karena beliau juga aktif di bidang eksekutif mahasiswa dan juga di bidang pergerakan, khususnya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan juga sedikit terkait dengan novel karya Bung Pramudia Anantatur, di mana ini terdapat 4 buah novel dalam satu buah kesatuan. Namun uniknya kita dapat membaca satu persatu gitu. Walaupun klimaksnya itu nantinya ada di Rumah Kaca itu. Yang pertama itu adalah Bumi Manusia, yang kedua itu Anak Semua Bangsa, dan yang ketiga adalah Jejak Langkah, dan keempat itu yang terakhir Rumah Kaca. Nah, itu sangat menarik sekali kawan-kawan untuk kita baca itu. Khususnya kita yang bergerak di bidang pergerakan mahasiswa itu. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, barangkali nanti akan dipaparkan lebih jelas dan lebih detail ya oleh Bang Nabil. Kepada Bang Nabil, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Suaraku terdengar nggak? Oke, jelas Bang. Oh, jelas ya. Oke. Eh, Mungkin pertama-tama aku ini ya mau ngucapin terima kasih. Terima kasih dulu ya buat teman-teman dari Adiksi Buku yang udah bersedia menyediakan waktu untuk dimana kita itu bisa sharing-sharing terkait dengan novel ini. Dan juga aku juga mau terima kasih nih khusus buat Bang Neldi nih udah menjadi moderator ya pada malam kali hari ini. Karena sebelumnya itu kan tim dari Adiksi Buku kan minta aku untuk cari moderator ya. Tapi teman-temanku tuh pas ku tawarin ternyata pada nggak bisa gitu loh. Karena ini kan lagi hari libur ya, hari libur jadi mereka ada beberapa yang pulang ataupun ada kegiatan lainnya seperti itu. Nah, berarti apa gimana ini Bang? Langsung aja kita diskusi bukunya atau gimana? Ya, boleh Bang. Barangkali bisa Abang paparkan pengantar atau lain sebagainya itu Bang. Untuk pemantik kita diskusi itu. Oke, mungkin aku bakal ini ya teman-teman, bakal share PPT. Bentar. Oke, udah muncul belum PPT ku? Kalau dia, oh udah sekarang. Udah Bang. Oke, mungkin ini hanya ini ya teman-teman. Cuma pemantik aja ya, pemantik buat kalian untuk banyak berdiskusi. Ini PPT singkat terkait dengan buku karya monumental ya dari Pramudia Anantatur, yaitu adalah Bumi Manusia.
Mungkin di sini mungkin yang akan disajikan dalam PPT yang aku berikan ini adalah pertama itu adalah eh, penjelasan terkait siapa sebenarnya Pramudia Anantatur ini, karena beliau itu adalah penulis besar ya teman-teman, penulis besar dan mungkin penulis terbesar ataupun yang Indonesia punya pada zaman zaman ini teman-teman. Yang kedua itu aku bakal maparin teman-teman terkait dengan konteks konteks yang diceritakan sama Pram ini, konteks latar ya ataupun konteks tempat yang diceritakan Pram ini. Yang Iya, selanjutnya itu Mas. terkait dengan ceritanya dan mungkin diskursus lanjutan lah, diskursus lanjutan karena menurutku novel Bumi Manusia ini adalah novel yang sangat apa ya, gemuk, bahasanya apa sih, komprehensif gitu loh teman-teman, komprehensif. Dan eh, novel Bumi Manusia ini bukan hanya soal percintaan aja antara si Anelis sama sama si Mingka aja, tetapi banyak nilai di dalamnya seperti itu. Mungkin nanti kita bakal mendiskusikan. Lanjut, bentar. Nah, ini mungkin pelantikan pertama ya teman-teman. Kita kenalan dulu nih sama penulis novelnya ini. Namanya tuh Pramudia Anantatur. Beliau itu lahir di Blora. Blora itu kalau teman-teman nggak tahu, Blora itu ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah perbatasan dengan Jawa Timur. Kalau aku kan sekarang di Semarang, berarti kalau mau ke Blora itu sekitar 3 sampai 4 jam, teman-teman. Itu berbatasan sama Jawa Timur. Lahir di tahun 1925. Jadi beliau itu lahir 20 tahun ya, 20 tahun sebelum kemerdekaan itu diproklamirkan, teman-teman. Jadi perlu kita pahami bahwasannya Pram Pram itu lahir di mana eh, apa namanya ya, di mana kemerdekaan itu belum diproklamirkan dan di mana gerakan-gerakan nasional kemerdekaan itu lagi tertata teman-teman, lagi dibangun teman-teman. Salah satunya beliau itu hidup sezaman dengan apa ya, gerakan-gerakan seperti contohnya Serikat Islam, terus juga ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Dan beliau ini punya 50, teman-teman. Punya 50, bukan 50 pas sih, cuma dia punya banyak karya, lebih dari 50, dan 42 diantaranya itu diterjemahkan dalam bahasa asing. Untuk karya Bumi Manusia itu sendiri itu diterjemahkan kalau aku baca itu lebih dari ataupun sekitar 32 bahasa. 32 bahasa, teman-teman. Dan apa namanya ya? Itu menjadi legacy ya, teman-teman. Novel dia yang diterjemahkan ke dalam bahasa itu menjadi legacy bahwasannya ya karena karya ini memang benar-benar monumental gitu loh. Menarik banyak banyak penerbit buku di seluruh dunia untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa di mana penerbit buku itu ada, teman-teman. Dan selanjutnya itu adalah buku ini ataupun mungkin Pramudia Anantatur sendiri itu menjadi satu-satunya novelis, bukan novelis ya, penulis Indonesia yang pernah menjadi kandidat peraih Nobel dalam bidang sastra. Sejauh ini belum ada, teman-teman, belum ada eh, sastrawan Indonesia yang dinominasikan menjadi meraih Nobel sastra, teman-teman. Selain Pram, teman-teman. Itu menjadi, ya itu, karena apa namanya ya, karena mahakaryanya, karena ya legacy tersebut lah yang menjadikan Pram itu penulis besar, teman-teman. Nah, Pram itu punya latar belakang menjadi, kalau nggak salah tuh ketua, bukan ketua sih, lebih ke pengurus, apa ya, ketua pengurus lah, ketua pengurus Lekra Nasional, teman-teman. Lekra itu apa ya, teman-teman? Mungkin organisasi Lekra ini mungkin yang akan mempengaruhi bagaimana cara Pram berpikir, teman-teman. Karena karena Lekra itu sendiri adalah lembaga kebudayaan masyarakat yang didirikan oleh Nyoto kalau teman-teman baca. Nah, Nyoto ini adalah salah satu tokoh intelektual nasional, teman-teman. Tokoh intelektual nasional yang punya banyak pikiran. Tapi pemikiran-pemikiran itu mungkin sampai saat ini tuh nggak pernah sampai ke kita gitu loh. Karena perlu teman-teman ketahui tahun pasca pasca tragedi G30 SPKI, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh intelektual nasional itu banyak yang dibunuh, banyak yang diberhangus, teman-teman. Sehingga kalau apa namanya, kalau adik dari Pram itu ya, nama adik dari Pram itu adalah Pak Sustur ya. Pak, aku
Pak Sustur tuh pernah memberikan kuliah. Dia itu menyebutkan bahwasannya ada kita itu ada satu generasi intelektual di Indonesia itu yang putus teman-teman. Yaitu apa? Ya generasi intelektual ini, generasi intelektual yang diberangus pada pasca tahun 65. Dan salah satu yang diberangus itu adalah Lekra, teman-teman. Lekra di mana Pram itu hidup, Pram itu berpikir, Pram itu mendiskusikan segala hal yang ada terkait dengan apa namanya isu-isu sosial dan apapun itu. Organisasi itu diberangus karena apa? Karena mungkin emang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Organisasi tersebut adalah eh, diisi rata-rata oleh anggota-anggota PKI gitu loh. Jadi anggota-anggota PKI itu atau anggota-anggota Lekra, Lembaga Kebudayaan Masyarakat sendiri itu banyak tergabung dalam partai Partai Komunis Indonesia. Tapi sebenarnya aku kan di sini kan menulis sebenarnya Lekra itu kan berafiliasi dengan Pak PKI ya. Sebenarnya enggak teman-teman, enggak. Ini mungkin aku salah apa namanya karena copy paste jadi aku nulis kayak gitu. Nyoto sendiri itu mungkin dalam ini ya teman-teman, dalam laporan dari majalah Tempo, kayaknya aku punya bukunya. Ini dalam laporan dari majalah Tempo tahun 2013 ini nyebutin nyebutin bahwasannya Lekra Nyoto atau pendiri dari Lekra itu nggak mau Lekra itu diakuisisi oleh DNID pada saat itu menjadi sayap kanan dari gerakan atau dari komunis itu sendiri. Ya mungkin ini akan banget jadi diskursus panjang ya terkait dengan Lekra itu sendiri teman-teman. Karena apa? Karena Lekra itu menurutku salah satu punya banyak sumbangsih ya terhadap perjalanan ataupun sejarah kesusastraan yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena dari dalamnya itu atau dari organisasi tersebut dia itu banyak menghasilkan penulis-penulis ataupun pemikir-pemikir yang sangat-sangat brilian gitu teman-teman. Salah satunya ya Pram itu sendiri. Pak Pram, terus ada yang namanya tuh Pak Susilo Tur. Dan pemikir-pemikir brilian ini nggak pernah kita, mungkin sebagian besarnya itu nggak pernah kita dengar sampai saat ini. Karena apa? Karena Jawa mereka itu diberhangus teman-teman. Mereka itu diberhangus, mereka itu dimarginalkan dari negara mereka sendiri. Kalau mungkin teman-teman itu nonton film dokumenter ya, film dokumenter yang namanya itu Exil. Itu kayaknya baru rilis tahun 2024 ini dah, awal tahun kalau nggak salah. Nah, di situ itu film itu menceritakan bagaimana orang-orang Lekra ataupun orang-orang yang sebagian bahasanya itu Lekra yang disekolahkan oleh Soekarno di luar negeri itu mereka itu nggak di apa namanya ketika tahun 65 itu diasingkan dari negara Indonesia. Dalam artian ketika mereka pengen ke Indonesia mereka itu nggak diperbolehkan paspornya itu nggak boleh diperpanjang. Ketika mereka itu minta apa namanya mau mengajukan pemanjangan paspor itu mereka nggak dikasih seperti itu. Dan itu mungkin apa namanya bisa kalian lihat itu di dokumenternya film Exil itu teman. Nah, mungkin biar nggak terlalu panjang mungkin kita lanjut aja teman-teman. Nah, anak novel novel ataupun buku-buku dari Pramudia Anantatur sendiri itu pernah di apa ya? Pernah diboikot oleh rezim Orde Baru pada saat itu hampir berapa tahun ya teman-teman. Pokoknya dari tahun 1981 sampai 1998 itu berapa tahun ya teman-teman. Ya, pokoknya selama selama kurun waktu itu buku-bukunya Pram itu nggak diperbolehkan untuk diedarluaskan dan nggak diperbolehkan untuk baca. Karena apa? Karena eh, dasar hukumnya itu ketetapan MPR teman-teman. Ketetapan MPR aku lupa tahun berapa yang melarang keras adanya penyebaran ideologi-ideologi Marxisme dan Leninisme gitu. Dan ya menjadi pertanyaan besar gitu. Buku Pram ini buku Pram ini nggak lagi mengajarkan tentang Leninisme, Marxisme dan Leninisme walaupun nilai-nilai itu banyak terdapat di dalamnya, tapi gitulah apa namanya rezim orde baru pada saat itu yang sangat-sangat represif terhadap pemikir-pemikir sosialis teman-teman. Nah, salah satu apa namanya ya? Nah, salah satu eh, buku, nah buku lanjutan dari apa namanya Bumi Manusia ini adalah Anak Semua Bangsa yang diterbitkan itu 1 tahun setelah buku apa namanya
Bumi Manusia itu diterbitkan tahun 81. Namun bersama dengan itu Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan pelarangan novel kedua tersebut. Dan bukan hanya novel itu aja, semua buku Pram itu nggak boleh untuk. Eh Pram, Pram itu pasca 65 ataupun pasca G30 G30 apa namanya gerakan 30 SPKI itu Pram itu ditangkap dan diasingkan ke Pulau Buru, teman-teman. Pulau Buru dan baru dibebaskan tahun berapa ya? Aku lupa, pokoknya selama 14 tahun. Dan selama dia itu 14 tahun di Pulau Buru, dia itu menulis novel atau menulis buku. Dan salah satunya ini buku ini, teman-teman. Buku eh, apa sih namanya? Buku Bumi Manusia gitu itu. Dan Bumi Manusia ini adalah sebuah tetralogi, teman-teman. Namanya itu tetralogi Pulau Buru. Jadi ada 4 buku yang mengisahkan satu kisah, teman-teman. Satu kisah tapi dirangkum ataupun ditulis dalam 4 buku yang disebut dengan tetralogi Pulau Buru. Karena memang buku ini ditulis di Pulau Buru dan baru diterbitkan ketika Pram itu udah bebas dari penjara tahun 1980. Dan 1 tahun kemudian itu terbit apa namanya Anak Semua Bangsa, dan setelah nggak berselang lama setelah Anak Semua Bangsa itu diterbitkan, Pram itu ataupun semua buku-buku Pram itu digredeli seperti itu. Nah, ini mungkin periodisasi terkait dengan apa namanya perjalanan Pram ya, teman-teman. Mungkin bisa dibaca aja tahun 1958 pas Soekarno lagi jaya-jayanya, teman-teman. Pram itu didaulat menjadi pimpinan pusat Lekra Lembaga Kebudayaan Rakyat di Jakarta. Selanjutnya itu jadi tahanan, ditahan dengan tuduhan apa ya, mendukung komunis ataupun menyebarkan ajaran-ajaran komunis sampai tahun 1979 atau selama 14 tahun ini. Tahun 1979 itu dibebaskan karena terbukti tidak terbukti terlibat dalam G30 SPKI. Jadi setelah 14 tahun dia di penjara itu dia baru dibebaskan karena tidak terbukti. Gitu. Dan pasca itu sampai Soeharto itu lengser ataupun Soeharto itu dilengserkan oleh gerakan mahasiswa tahun 1998, itu menjadi tahanan rumah, teman-teman. Jadi tambah aja ini apa namanya selama berapa tahun ya, 19 tahun ya, 19 tahun dia menjadi tahanan rumah, atau hampir setengah dari hidupnya dia habiskan di penjara, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini juga penting, teman-teman, terkait dengan latar kisah, teman-teman. Jadi apa namanya? Ini mungkin pembukaan aja, teman-teman. Jadi latar kisah dari novel Bumi Manusia ini, keempat dari seri novel Indonesia ini menceritakan kehidupan masyarakat di era kolonial hingga periode kelahiran gerakan nasional melalui kisah seorang pemuda Jawa berdarah ningrat bernama Mingke. Nah, Mingke, mungkin teman-teman ini ya, mungkin aku kasih apa namanya gambaran ya, teman-teman, tentang penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda ataupun kolonialisme Belanda yang ada di Indonesia itu punya banyak fase, teman-teman. Punya banyak fase, dan setiap fasenya itu punya ciri dan punya latar historis yang berbeda, teman-teman. Mungkin kalau bisa aku simpulkan, fase pertama itu ketika Belanda itu ataupun perusahaan, ya aku nyebutnya perusahaan, jadi bukan Belandanya tapi perusahaan Belandanya yang namanya itu VOC itu datang ke Indonesia, berdagang dan memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu apa namanya pertama kali itu dijajah sama perusahaan ini, kayak misalkan kalau kita ngomongnya kayak Apple ataupun Google gitu loh. Itu Indonesia pertama kali itu dijajah oleh perusahaan yang namanya VOC. Nah, VOC itu runtuh. Itu fase pertama ya, teman-teman. Fase pertama dijajah sama apa namanya? Sama VOC itu. Fase kedua itu VOC itu bangkrut tahun 1779 apa ya? Pokoknya akhir abad ke-18 atau 1790 berapa gitu ya. Dan digantikan ataupun semua apa namanya tanah yang dikuasai oleh VOC itu diakuisisi oleh pemerintahan Belanda. Nah, Belanda itu sekarang pas itu lagi perang, teman-teman, lagi perang dan memang butuh banyak apa namanya, butuh banyak supply dari negara-negara koloninya yang ada di
Asia Tenggara, salah satunya itu Indonesia. Makanya dia itu banyak mengeksploitasi apa namanya sumber daya yang ada di Indonesia. Itu fase kedua. Fase kedua itu di Indonesia baru benar-benar dijajah sama yang namanya tuh negara, teman-teman. Sebelum itu dijajah sama korporasi, yang kedua itu dijajah sama bintang. Nah, fase ketiga itu adalah fase politik etis, teman-teman. Fase di mana negara Belanda itu lagi nggak perang, nggak perang nggak perang lagi, dan dia itu yo negaranya lagi adem ayem gitu loh, lagi adem ayem, dan Belanda itu pengen ngeluarin satu satu kebijakan ya, satu kebijakan yang namanya itu politik etis, teman-teman. Ya, jadi politik balas budi gitu. Salah satu bentuk politik balas budi karena mereka itu udah mengeksploitasi segala hal yang ada di Indonesia, ada yang ada di Nusantara. Salah satu bentuk politik etisnya adalah pendidikan itu sendiri, teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia itu diberikan akses terhadap pendidikan. Ya walaupun yang bisa mengakses pendidikan itu cuma orang-orang apa ya? Cuma orang-orang yang yang punya banyak pengaruh lah, contohnya kayak anak bupati, eh, para ini ya teman-teman. Ya pokoknya orang-orang kaya dan yang punya jabatan politis seperti itu, teman. Dan novel ini berkisah pada fase ketiga dalam dalam penjajahan ataupun kolonisasi Belanda di Indonesia, teman-teman. Jadi yang namanya tanam paksa itu udah nggak ada, yang namanya ya tanam paksa itu udah nggak ada, yang namanya yang terjadi pada saat zaman zaman sebelumnya atau fase-fase sebelumnya ataupun yang terjadi pada saat fase POC itu nggak terjadi pada saat zaman itu gitu. Mungkin lanjut ya teman-teman. Nah, jadi novel Bumi Manusia itu berlatar itu pada saat zaman politik etis ya teman-teman. Zaman politik etis itu ya pada awal abad ke-20 atau tahun 1901, 1902 sampai inilah. Pokoknya awal abad ke-20, teman. Nah, kita masuk sekarang ke ceritanya, teman-teman. Sebenarnya kalau mau aku simpulin ya, sebenarnya kisah ataupun cerita yang disajikan sama Pramudia dalam novel Bumi Manusia ini sebenarnya simpel, teman-teman. Sesimpel apa ya? Jadi dia itu plotnya itu nggak terlalu berat. Jadi dia itu kisahnya itu simpel. Jadi ada pemuda namanya Mingke, terus apa? Terus dia itu jatuh cinta perempuan sama perempuan Indo ya, sebutnya perempuan Indo. dan dan mungkin kita bakal bahas ini teman-teman dalam sesi ini. Nah, tokoh utama dari eh, Bumi Manusia ini adalah Mingke, teman-teman. Jadi Mingke adalah apa namanya seorang anak bupati ya, anak bupati yang pikirannya itu nggak apa namanya nggak seperti bupati ataupun seperti anak bupati pada yang lainnya gitu. Jadi dia itu adalah pemikirannya itu benar-benar revolusioner. Pemikirannya itu adalah tentang dia itu ingin bebas, teman-teman, ingin bebas, bahwasannya masyarakat itu yang ada di Nusantara pada saat itu harus egaliter. Jadi nggak ada pengklasifikasian sosial yang terjadi di Indonesia. Dan pokoknya pemikiran-pemikiran moderat, pemikiran-pemikiran yang kita anggap biasa ya sekarang, tapi sebenarnya itu pada saat zaman itu tuh udah mind blowing banget gitu, mind blowing banget. Nah, eh Mingka ini apa namanya ya? Di apa ya sebutannya? Kedepannya itu ayahnya ini pengen Mingke sebenarnya untuk jadi bupati. Cuma Mingke itu nggak mau untuk jadi bupati karena konsekuensi logis ya ketika dia itu jadi bupati, ya dia itu harus mengikuti status quo bupati itu sendiri yang ada dari zaman dahulu. Ya harus nurut sama Belanda, ya harus apa namanya tunduk patuh sama penguasa Belanda, dan Mingke itu nggak mau dia itu tunduk pada kekuasaan Belanda pada saat itu. Hanya dia itu menolak untuk jadi bupati. Dan karakter Mingke dalam novel ini itu digambarkan dia itu adalah orang yang gampang gampang pokoknya suka banget lah sama yang namanya kecantikan gitu loh. Makanya dalam novel itu kan Mingke kan sangat tergila-gila sama kecantikannya Ratu Belanda. Namanya aku lupa, Ratu Belanda.
siapa yang namanya Belanda? Mungkin teman-teman ada yang ingat nama Ratu Belanda pada saat itu. Nah, Mingke itu tergila-gila, digambarkan tergila-gila sama kecantikannya si Ratu Belanda itu. Kesukaan Mingke ataupun kesukaan Mingke terhadap perempuan ini ataupun terhadap kecantikan ini itu ditantang sama temannya yang namanya itu Suraf untuk untuk apa namanya ya, mengambil hati wanita Belanda, teman-teman. Jadi Suraf ini digambarkan sebagai seorang yang apa ya? Seorang yang sangat Belanda ya, seorang yang sangat apa ya? Fanatis lah. Fanatis, rasis dan sangat-sangat bangga karena dia itu eh, punya darah punya darah Belanda, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di kalau di novel Bumi Manusia itu ada tiga klasifikasi ini ya, tiga klasifikasi sosial yang ada di situ. Yang pertama itu ada pribumi, yang kedua itu ada Indo, ya, yang ketiga itu ada yang namanya Belanda itu sendiri. Pribumi itu adalah masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas bawah yang mana ya pribumi gitu loh. Ayah ibunya, ayah ibunya adalah orang dari masyarakat pribumi atau dari masyarakat asli Nusantara seperti itu. Yang kedua itu ada Indo. Indo itu eh, orang yang ayahnya ataupun ibunya ataupun dari salah satunya itu orang Belanda, teman-teman. Orang Belanda sedangkan ibunya itu orang Indonesia, orang Nusantara. Nah, blasteran ini disebut sebagai Indo. Dan yang ketiga itu ada yang namanya Belanda itu sendiri ya, yang orang inilah orang yang ayah ibunya Belanda dan dia juga Belanda. Nah, Suraf ini adalah seorang Indo yang apa ya, yang sangat bangga dengan keindoannya, bangga mempunyai darah darah eh, Belanda seperti itu, teman-teman. Dan dia itu ditantang oleh Suraf untuk bisa mengambil hati seorang wanita Belanda gitu. Dan itu menjadi awal cerita dia itu nanti ketemu sama yang namanya Annelies, teman-teman. Dan singkat cerita, singkat cerita si Suraf ini membawa membawa si Minka untuk bertemu Annelies, teman-teman. Membawa bertemu Annelies dan di sanalah cinta pertama ataupun dari pandangan pertama juga apa namanya Annelies itu udah jatuh cinta ke Minka, dan sebaliknya Minka juga jatuh cinta sama si Annelies karena kecantikannya seperti itu. Dan eh, pada babak selanjutnya, karena si Mingke dan si Annelies ini saling jatuh cinta, si Annelies ini saking jatuh cintanya sampai sama Mingke ya, si Annelies ini sampai jatuh sakit, teman-teman, jatuh sakit karena nggak ketemu Mingke gitu, ketemu Mingke selama berhari-hari gitu. Ya bucin banget pokoknya ini Annelies ini, nggak ketemu Mingke sakit, nggak ketemu Mingke sakit gitu loh. Nah, seperti itu. Sampai pada akhirnya si Annelies ini bersurat ke Mingke untuk datang ke Wonokromo, ke rumahnya si Annelies ini untuk tinggal di sana seperti itu. Nah, ketika si Mingke ini tinggal di rumahnya eh, apa namanya Nyai Ontosoro, gitu. Nyai Ontosoro itu ibu dari si Annelies ini, ya, dia itu dapat banyak kecaman gitu, dapat banyak kecaman dari ayahnya sendiri, ibunya, para tokoh-tokoh agama seperti itu, para tokoh-tokoh agama. Dan apa namanya ya, dan ketika si ketika tokoh-tokoh agama ini ngekritik si Mingke si Mingke ini balik ngekritik mereka gitu, balik ngekritik mereka, loh kalian kok ngurusin urusan privat saya gitu, ngurusin urusan privat saya, tidur bukan tidur bareng, hidup bareng bareng orang yang bukan mahram gitu, bareng yang orang bukan mahram, seorang nyai. Nyai kan karena dipandang sangat rendah ya pada saat itu, seorang nyai, seorang Indo seperti itu. Sedangkan kalian tuh nggak mengkritik praktek kapitalisme, praktek kolonialisme Belanda di Nusantara gitu loh. Kalian tuh buta terhadap praktek kolonialisme, praktek penjajahan yang ada di Belanda. Tapi kalian sangat-sangat vokal untuk mengkritik saya gitu. Ya pokoknya di apa namanya dalam penggambaran kisahnya seperti itu gitu. Dan singkat cerita akhirnya melalui segala apa namanya segala sentimen itu, Mingke dan Annelies itu akhirnya menikah, teman-teman. Nah, tadi udah aku sebutin ya, bahwasanya sebenarnya Nyai itu dipandang sangat rendah
di dalam status sosial masyarakat kolonial pada saat itu. Jadi nyai itu sebutan nyai ya, itu istilahnya itu sangat sangat berbeda dari nyai yang kita pahami sekarang, teman-teman. Nyai pada saat zaman itu adalah seorang eh, budak ya, bukan seorang budak ya, seorang pribumi yang menikahi lelaki Belanda. Dan pernikahan itu nggak apa ya, kayak nikah sirih gitu loh, teman-teman. Nikah sirih. Dan dalam realitas sosialnya, nyai itu apa ya, teman-teman? Cuma dijadikan gundik lah, cuma dijadikan gundik ataupun wanita simpanan dari pria Belanda tersebut gitu. Ya, dan tersebut. Nah, karena status kegundikannya ini, nyai itu dipandang rendah, teman-teman. Dipandang rendah, dia itu sering disifati sebagai orang-orang yang centil, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang centil lah, centil terhadap eh, orang-orang Belanda ya, supaya mereka itu bisa dinikahi, karena ketika ketika dia itu menikah ataupun jadi bunik dari seorang Belanda, dia itu punya banyak apa ya, punya banyak privilege lah, punya banyak privilege ya, makannya makannya teratur dan lain sebagainya lah gitu, pokoknya banyak privilege seperti itu. Dan salah satunya itu adalah Nyai Ontosoro, teman-teman. Nyai Ontosoro yang jadi eh, ibunda di Anelis itu sendiri, teman-teman. Jadi Anelis itu lahir dari seorang nyai, dari seorang nyai yang punya ayah di seorang Belanda itu sendiri. Dan suami dari Nyai Ontosoro itu namanya William Malema, Herman Malema. Herman Malema itu seorang apa ya? Seorang usahawan, seorang entrepreneur ya kalau kita nyebutnya sekarang. Entrepreneur yang punya banyak ladang, punya banyak kebun, punya pabrik, teman-teman, punya pabrik. Dan mungkin kalau di filmnya itu kita ngeliat pabrik susu ya, teman-teman, pabrik susu, dan dia sangat-sangat kaya gitu loh. Dan yang ngurus semua bisnis dari Tuan Herman ini ya Nyai Ontosoro itu sendiri itu, teman-teman. Dan pada saat itu Mingke itu melihat ya, melihat realitas sosial yang sangat-sangat unik dari Nyai Ontosoro ini tuh. Karena Nyai itu dipandang apa ya, pada saat itu dipandang sangat rendah, dan dia nggak berpendidikan tuh loh, nggak pinter, nggak bisa bahasa Belanda. Sedangkan Nyai Ontosoro ini enggak. Nyai Ontosoro ini orangnya tuh pinter, cerdas, dan bisa menjalankan bisnis Tuan Herman itu dengan sangat ulet ya, telaten gitu. Dan satu lagi, dia itu bisa dengan lancar berbahasa Belanda seperti itu. Nah, itulah yang dilihat Mingke dari sosok Nyai Ontosoro, apa namanya, sebuah realitas sosial yang sangat-sangat unik ya. Dan eh, setelah setelah kita disajikan oleh kisah percintaan antara Annelies dan juga Mingke, plot twistnya itu ataupun plotnya itu apa ya, teman-teman? Si apa, istri ataupun suami dari Nyai Ontosoro ini, Herman Malema, ternyata dia itu punya istri yang sah, teman-teman. Punya istri yang sah, yang tinggal di Belanda, dan belum pernah ataupun belum diceraikan secara resmi oleh Herman itu sendiri, teman-teman. Jadi anggap aja kayak di Dukcapil gitu ya. Di Dukcapil itu masih tertulis istrinya apa namanya, Herman Herman Malema di kakaknya ataupun kartu keluarganya gitu. Dan apa namanya ya? Dan ketika Herman Malema itu meninggal dunia, ternyata, teman-teman, ternyata Herman Malema itu udah punya anak. Oh, dia punya anak dari istri pertamanya itu, istri sah pertamanya yang belum diceraikan sama sekali. Dan si anak dari istri sahnya ini menuntut harta harta warisan dari William, dari si Herman ini, teman-teman. Karena memang kalau kalau berdasarkan hukum yang berlaku ataupun hukum Belanda yang berlaku pada saat itu, ya memang Nyai Ontosoro ataupun Agnes itu nggak punya hak terhadap harta warisan ataupun semua semua uang, apa namanya, perusahaan yang dimiliki oleh Herman Malema pada saat itu. Ya, cuma istri pertamanya aja dan Maurits itu yang punya hak untuk mendapatkan harta waris
Herman Malema itu sendiri seperti itu. Dan itu yang menjadi titik masalah ataupun yang menjadi apa namanya ya, plot plot dari cerita itu. Dan pasca itu kan Nyai Ontosoroh kan ya berjuang mati-matian ya, berjuang mati-matian di apa namanya di pengadilan Belanda ya teman-teman. Karena ternyata pengadilan Belanda dan pengadilan pribumi itu ternyata dibedakan gitu loh teman-teman. Ya karena itu logis ya, konsekuensi logis dari klasifikasi sosial yang ada di saat itu. Bosannya yang pribumi itu ya benar-benar rendah gitu loh, benar-benar rendah, dan yang paling tinggi itu ya si Belanda ini, kaum Belanda ini dan kaum Indo ini gitu. Dan ketika pribumi ini melakukan kejahatan-kejahatan, ya mereka itu akan disidang ya, akan disidang, akan melalui mahkamah pribumi itu sendiri. Sedangkan Belanda itu punya mahkamahnya sendiri gitu. Dan kita melihat realita di situ bahwasannya itu hukum itu memang sangat timpang teman-teman. Hukum itu hukum pada saat itu berlaku apa ya? Berlaku punya sebutannya apa ya? Punya standar ganda gitu ya. Punya standar ganda terhadap masyarakat kelas bawah ataupun masyarakat pribumi dan Belanda itu sendiri. Dan itulah realitas sosial yang dihadapi Nyai Ontosoroh dan juga Mingke pada saat itu. Bagaimana Maurice ataupun benda dari Maurice yang berada jauh di Belanda itu bisa dengan mudah mengambil semua harta kekuasaannya Nyai Ontosoro, karena itu legal secara hukum gitu loh. Itu dalam apa namanya punya legasi hukum gitu loh, punya legasi hukum pada saat itu gitu. Dan singkat cerita, akhirnya Nyai Ontosoro itu kalah dalam mahkamah Belanda gitu. Kalah dalam mahkamah Belanda dan akhirnya eh, apa namanya semua tuntutan dari Maurice ini sendiri dikabulkan oleh mahkamah. Tuntutannya itu kalau dalam novel ada dua. Itu adalah klaim terhadap semua kekayaan Herman Malema, dan yang kedua adalah hak asuh daripada Annelis itu sendiri, teman-teman. Annelis sendiri. Jadi mau nggak mau Annelis itu harus pergi ke Belanda karena hak asuhnya itu sudah dipindah tangankan ke istri sah dari Herman Malema. Dan Mingka itu menghadapi realitas sosial kayak gitu loh. Realitas sosial di mana hukum itu sangat-sangat timpang, hukum itu berlaku ganda, hukum itu mempunyai standar ganda dalam memandang masyarakat pada saat itu, terutama ya masyarakat masyarakat kelas bawah ataupun masyarakat pribumi pada saat itu, teman-teman. Dan cerita Bumi Manusia itu ya diakhiri dengan kekalahan itu, teman. Kekalahan itu, dan ada satu quotes menarik ya, teman-teman. Satu quotes menarik yang diucapkan oleh siapa namanya Nyai Ontosoro ketika ketika Annelies itu diangkut paksa oleh tentara Belanda pada saat itu untuk dipindah, dialih asuhkan ke ibunda ibunda dari Maurice. Nah, ini quotes teman-teman. Kita telah melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya Nyai Ontosoro. Nah, ini ya teman-teman, ada diskursus lanjutan mungkin ya. Mungkin kalau aku melihat novel Bumi Manusia ini, ya nilai di dalamnya itu memang banyak teman-teman. Nilai di dalamnya itu memang banyak, dan mungkin tanpa mereduksi semua hal itu, aku akan apa namanya banyak diskursus lanjutan dari novel ini karena memang padat nilai novel ini sebenarnya gitu loh. Mulai mulai dari penulisnya sendiri yang memang sangat brilian ya. Nah, yang pertama itu adalah feminisme dari sosok Nyai Ontosoro ini. Nah, Nyai Ontosoro itu sendiri yang merupakan perwakilan dari eksistensi perjuangan perempuan dalam keterpurukan dan ketertindasan dalam dunia laki-laki, teman. Nah, Nyai Ontosoro itu kan kalau dalam novelnya kan kita pahami sebagai seorang nyai ya, sebagai seorang nyai, sebagai seorang manusia yang berada dalam kelas sosial paling rendah pada saat itu, teman-teman. Udah dia itu masyarakat pribumi, dia itu nyai pula. Nyai itu tuh gundik itu ya sangat-sangat rendah pada saat itu gitu. Dan kita melihat bahwasannya ya bagaimana Nyai Ontosoroh itu memperjuangkan hak-haknya gitu loh. Memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara, sebagai manusia, karena pada dasarnya manusia itu ya sama di mata hukum, sama dipandang hukum itu sama saja. Mereka itu mungkin beda secara ras, beda secara gender,
beda secara warna, tapi selalu sama dalam nilai, teman-teman. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Nyai Ontosoro sendiri, teman-teman. Dan mungkin kalau apa namanya teman-teman baca ya lebih lanjut, sebenarnya gerakan-gerakan feminisme, gerakan-gerakan feminisme pertama ya sangat-sangat eh, apa namanya sangat-sangat dimanifestasikan oleh Nyai Nyai Ontosoro sendiri gitu ya. Ya nggak menutup celah bahwasanya gerakan-gerakan feminisme modern ini memang ya sedikit ngawur ya teman-teman. Sedikit ngawur yang suka ngomong my body my choice dan lain sebagainya gitu yang digagas sama. Kalau teman-teman baca itu buku namanya The Second Sex, namanya karya Simone de Beauvoir itu ya teman. Salah satu penggagas dari gerakan feminisme modern. Nah, gerakan feminisme pertama itu ya seperti ini teman-teman, sebagaimana yang direpresentasikan oleh Nyai Ontosoro. Perjuangan perjuangan terkait dengan hak politik, hak sosial dan juga yaitu hak-hak itu teman. Dan mungkin selanjutnya itu adalah novel Pram itu dilarang terbit karena keterlibatannya dengan lembaga kebutuhan masyarakat. Dan sebenarnya apa itu lekra? Nah, itu tadi kan aku udah jelasin ya sebenarnya apa itu lekra. Lekra dan apa namanya? Kenapa sih dan itu akan menimbulkan pertanyaan lagi, kenapa sih apa namanya? Organisasi ataupun gerakan-gerakan yang memang berbau Marxis ataupun berbau berbau sosialis itu dibredel oleh pemerintahan Orde Baru pada saat itu gitu. Dan pemerintahan reformasi sekarang itu ternyata ya masih mengamini hal tersebut gitu, mengamini hal tersebut. Dan mungkin itu akan menjadi diskursus lanjutan, kenapa bisa bisa sangat-sangat ya di blacklist lah, di blacklist, di ban oleh pemerintah pada saat itu. Padahal realitanya sebenarnya kalau kalian belajar Marxis, belajar sosialis, belajar siapa sebenarnya Karl Marx itu sebenarnya enggak ya teman-teman. Klaim-klaim yang disebutkan oleh oleh Orde Baru itu banyak salahnya teman-teman. Dan itu mungkin jadi diskursus lanjutan gitu dan bakal aku sampaikan di sini karena mungkin akan banyak memakan waktu teman. Dan selanjutnya itu walaupun kalau kalian ke toko buku, novel Bumi Manusia itu disebut ataupun diklasifikasikan sebagai novel roman ataupun novel romance. Sebenarnya novel ini lebih yang menurutku ya, lebih dari hanya soal kisah percintaan romance gitu loh. Karena sebenarnya novel itu adalah novel novel yang menceritakan tentang perjuangan bagaimana bagaimana soal ada seorang laki-laki yang punya kuasa politik sangat kecil. Dia itu ingin memperjuangkan hak-haknya, hak-hak kaum apa ya, kaum pribumi melawan salah satu rezim yang sangat-sangat besar gitu loh, yaitu rezim kolonial Belanda seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu eh, selanjutnya itu File Bumi Manusia itu diadaptasikan menjadi film ya teman. Kalau nggak salah tahun berapa itu ya aku lupa. Filmnya itu keluar. Dan gimana ya, setelah aku lihat filmnya memang sedikit kecewa karena ya seperti itu nggak sesuai ekspektasi yang aku lihat gitu. Dan itu juga disebutkan oleh Pak Sustur, yaitu Pak Susilotur. Pak Susilo itu adik dari Pramudia itu sendiri yang masih hidup sampai sekarang. Dan kalau kalian iseng mungkin ya, kalian bisa ke rumahnya Pak Sus dan kalian bisa ngobrol sama dia gitu. Dan teman-temanku di Semarang ini bukan sering ya, beberapa ada yang pernah ke rumahnya Pak Sustur dan ngobrol banyak sama beliau di rumahnya. Dan beliau itu seterbuka itu gitu loh untuk ngobrol gitu. Dan dia itu ngekritik film yang sutradarai sama Brahman Tio ini karena ya itu banyak mereduksi nilai-nilai perjuangan kelas di dalamnya seperti itu. Dan mungkin itu bisa menjadi diskusi lanjutan. Dan mungkin dari aku itu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah eh, cukup kompleks ya permasalahan yang dibahas di buku Bumi Manusia ini sendiri itu. Dari soal apa? Dari soal klasifik jenjang manusia yang berjenjang gitu. Dan juga permasalahan politik yang sangat pelik yang kita hadapi saat itu, dan juga soal
kemerdekaan kita itu, kemerdekaan dalam berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Dan juga tadi sangat menarik dari pemaparan pemateri kita Bang Nabil terkait dengan apa ya? Ini kan ada romance-romansnya gitu ya Bang Nabil ya. Nah, saya sendiri tuh menangkap bahwa romance ini adalah sebuah hal pemanis gitu. Tapi di balik itu semua, Bung Pram ini menyampaikan bahwa melalui romance itu sendiri, dia menyampaikan bagaimana hak-hak orang yang merdeka itu dirampas itu dari kekasihnya tersebut yang tadi itu kan dirampas oleh uh, keluarganya yang sah secara hukum Belanda, dan hukum Belanda itu pun timpang itu, yang menghunjam ke bawah dengan tajamnya dan tumpul ke atas gitu. Dan bisa juga kiranya kita apa ya, kita sinkronkan dengan hal pada zaman sekarang gitu ya. Barangkali uh, kita ada sesi diskusi tanya jawab atau gimana nih Aska? Ada, boleh. Ini lanjutannya sesi apa dulu kira-kira? Enaknya aja kalau Bang Neldi mau ada yang disampaikan juga dari moderator, boleh banget. Soalnya ini sebelumnya aku mau masuk dulu. Ya bersyukur juga Oke. Bang Neldi bisa. Soalnya Kak Neldi juga suka gitu ya, sepertinya dengan Bumi Manusia. Dan dulu tuh aku mengenal Bang Neldi juga sosok yang suka dengan Bumi Manusia. Jadi mungkin ingin ada masukan juga atau apa dari Kak Neldi, boleh. Oh, itu. Eh, Berhubung kan di dalam Zoom ini kan kita barangkali ada yang juga sudah membaca gitu. Barangkali ada dari kawan-kawan yang ingin memaparkan pemahaman masing-masing itu dari buku manusia ini sendiri itu. Karena kan kita ini kan berbeda-beda pemahaman kita ya. Nah, nanti insya Allah bisa dikolaborasikan kan pendapat-pendapat masing-masing itu kan disatukan gitu. Ya, monggo bagi kawan-kawan yang ingin mengekspresikan dari yang telah dipahami tadi itu. Atau ada nggak yang emang belum paham terkait dengan buku manusia ini itu? Boleh kita sesi apa ya, santai aja ya Aska ya, Bang Nabil ya. Nah, terkait dengan filmnya tadi Bang ya, saya pribadi itu kan agak apa ya, di buku itu lebih sangat kompleks ketimbang yang di film gitu. Ada unsur yang dirubah. eh, Ini Bang Segi Neldi. fansnya. Oh. Bang, tadi kayaknya agak keputus apa di aku doang ya keputusnya? Oh gitu, betul-betul saya. Udah, sekarang udah aman. Oh, ya. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pemahamannya terkait dengan buku bacaan dari sang maestro sastra ini, gitu. Monggo. Ini ada Kak Rania, Bang Falah Al-Fazri, Kak Sarifah, Chandra langsung. Oke, bagi yang ingin mengutarakan boleh langsung bicara aja. Banyak nih yang hadir, sekitar 19 orang. Atau Aska ada yang mau disampaikan nggak terkait dengan hubungan manusia? Kan Aska juga udah selesai kan bacanya gitu. Ya, Gimana alhamdulillah sih. tanggapannya? Sebenarnya mungkin kurang lebih sama. Jadi aku tuh tim yang nonton filmnya dulu ya sebetulnya. Nonton filmnya Hmm. dulu, kemudian baca bukunya. Jadi
pas aku melihat filmnya aja kayak itu durasinya berapa, hampir 3 jam ya. Itu tuh kayak, oh ini aku sih waktu itu memandangnya filmnya bagus ya, apalagi waktu itu tahun berapa sih, 2000 berapa, maksudnya kayak segitu bagi aku filmnya udah bagus gitu. Ini sebelum aku baca bukunya gitu ya. Dan mikir kayak, oh sekompleks itu ya. Oh berarti pemikiran Pram juga udah seliberal itu. Aku melihatnya itu dia udah cukup ini sih menulis di tahun segitu kayak wah udah cukup ini juga pemikirannya gitu. Terus tiba-tiba aku baca novelnya. Pas dibaca novel tuh makin banyak hal-hal yang itu tuh lebih deep lagi. Lebih kayak apa ya? Lebih terpukau lagi gitu setelah menonton filmnya. Jadi kayak jujur kebanyakan ya tadi, melihat seolah-olah di film itu menceritakan banyak romansnya Annelies dan si Mingkenya gitu ya. Ya walaupun tetap aja ada nilai-nilai perjuangan dari Nyai Ontosoro dan lain-lainnya, cuman di buku itu ya lebih dan sedetail itu gitu. Jadi tadi sepakat juga kalau misalnya emang ada beberapa kritikan terhadap film itu, ya emang nggak apa ya, aku tuh mikirnya gini, kalau misalnya emang mungkin film itu mau dibikin lebih sedetail itu, apakah harus dibikin kayak ada sequel atau misal vol 1, vol 2 gitu? Soalnya kan bukunya juga cukup tebal ya, segitu aja filmnya udah hampir 3 jam gitu. Nah, yang apa ya, yang sebenarnya tadi ini aku bukan mau menambahkan atau apa, tapi sebenarnya aku mau bertanya sih. Kan itu kan katanya ditulis pas udah bukan kayak zaman tanam paksa gitu-gitu ya, Kak Nabil ya? Ini fakta yang aku Iya baru tahu. benar. Jadi sebenarnya itu tuh masanya di mana? Apakah masa peralihan atau gimana? Soalnya kan di situ juga pemerintahan Belandanya masih berkuasa juga kan. Artinya ada ibaratnya ganda ya. Ada 2 pemerintahan gitu, pemerintahan Indonesia ada, Belanda ada. Nah, tapi di situ katanya udah bukan zaman yang kayak tanam paksa dan lain-lain. Nah, kalau kayak dalam sejarah itu masuknya dia ke zaman apa sebenarnya? Hmm, oke, boleh aku jawab ya Mbak? Boleh. Oke, jadi memang kalau disebut zaman peralihan ya memang sebenarnya Pram itu hidup ataupun lahir di pada saat zaman peralihan itu sendiri gitu. Jadi apa ya, Belanda itu udah pada saat itu emang nggak lagi perang ya teman-teman. Dulu kan mereka kan lahir ataupun ada kan karena memang Belanda itu butuh banyak suplai uang ya, suplai uang untuk dia itu bisa perang gitu loh. Pada saat itu perang itu lawan Perancis teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, Belanda itu ternyata kalah kalah sama Perancis, kalah sama Perancis, dan pemerintahan Belanda pada saat itu akhirnya tuh diakuisisi ataupun koloni-koloni Belanda yang ada di Asia Tenggara itu akhirnya tuh diakuisisi sama pemerintahan Perancis. Dan gubernur jenderalnya eh, yang jadi pada saat itu adalah teman dari adik dari Napoleon Bonaparte, teman dari Bonaparte. Louis Bonaparte kan adik dari Napoleon Bonaparte, dan dia itu punya sahabat karib namanya itu Herman William Dendel kalau teman-teman. Herman Dendel itu yang akhirnya itu jadi apa namanya, jadi gubernur jenderal Belanda pada saat itu. Dan kalau teman-teman dengar yang namanya itu Paris van Java, ya itu karena memang pengaruh Prancis pada saat itu, karena memang Belanda itu pernah dijajah sama Prancis. Dan apa namanya ya, pasca pasca Belanda itu perang sama itu, mereka itu apa namanya ya, banyak banyak aktivis-aktivis dari Belanda lah yang menyuarakan politik-politik etis ini. Salah satunya itu Max Havelaar, si Multatuli itu, yang mengkritik praktik kolonialisme ataupun praktik eksploitasi Belanda yang sangat-sangat masif pada saat itu. Akhirnya parlemen Belanda itu melahirkan yang namanya itu politik etis ataupun politik balas budi seperti itu. Dan Pram itu lahir pada saat zaman-zaman itu gitu. Dan pada saat zaman itu sebenarnya nggak ada pemerintahan Indonesia, teman-teman. Ada pemerintahan Belanda, dan maksudnya pemerintahan paling tinggi itu pemerintahan Belanda, dan tapi pemerintahan Belanda itu punya kaki tangan gitu loh, kaki tangan ya para bupati-bupati ini gitu teman-teman. Para bupati-bupati ini yang menjabat, ya salah satunya yang menjabat di banyak tempat gitu ya, di Jogja, di mana, di mana, di mana, di mana. Tapi pemerintahan tertingginya itu tetap Belanda gitu, teman.
anggap aja kalau sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang presidennya itu ya presidennya orang Belanda gitu. Tapi kepala gubernurnya, terus apa namanya, bupatinya itu orang-orang pribumi gitu loh. Orang-orang pribumi yang diperalat ataupun diperbudak sama orang Belanda. Dan ya itu apa namanya? Kegiatan-kegiatan eksploitatif lah tetap tetap berjalan pada saat itu teman-teman. Banyak orang-orang Belanda itu yang eh, apa namanya ya, membangun membangun korporasi ya, membangun korporasi di Indonesia dan mengeksploitasi Indonesia itu sendiri teman-teman. Mungkin gitu loh. Oh iya iya, baru connect tuh setelah tadi di reminder lagi. Bener juga sih, bukan dua pemerintahan ya, tapi kita lebih dibudakin sama pemerintahannya mereka ya. Oke. Jadi saat itu kita tuh di apa ya, diperalat gitu ya, jadi alat doang gitu ya Bang Nabil ya. Iya, kita tuh cuma diperalat doang sama sama Belanda sebenarnya. Ya, sebenarnya dari dulu ya, cuma waktu pas eh, apa namanya, awal awal ke abad 20 berarti ya awal abad 20 itu nggak sekeras ataupun nggak sejahat ya, jahat pada saat zaman-zaman sebelumnya gitu. Iya, betul. Oke. Menarik ya. Dari kawan-kawan ada nggak lagi yang mau bertanya atau Aska cukup atau ada lagi gitu? Dari kawan-kawan kayaknya ada nih yang bertanya. Kalau sekiranya malu untuk unmute mikrofonnya bisa diketik sih di kolom chat gitu. Nanti saya bacakan. Nah, apa ya? eh saya juga membaca Bang Nabil terkait dengan buku Bumi Manusia ini. Bung Pram ini ter idenya itu dari kehidupan Raden Tirto Adi Suryo gitu, bapaknya Pers Indonesia gitu. Nah, beliau ini memaparkan terkait dengan bagaimana perjuangan dari Bapak Pers Indonesia ini dalam meraih kemerdekaannya dalam berpikir gitu. Nah, untuk apa ya? Untuk menghapuskan kelas-kelas sosial di Indonesia gitu. Nah, gimana ya? Eh, dan juga saya juga menarik sih terkait dengan karakternya Nyai Ontosoroh yang Pak Nabil bilang tadi gitu. Beliau ini kan seorang pribumi tulen gitu. Tapi beliau ini memiliki karakter yang pemberontak gitu. Beliau ini mempunyai pikiran yang merdeka walaupun tadi kan Pak Nabil menyampaikan ada sesi feminisme yang diperjuangkan dalamnya gitu. Nah, ini gimana menurut Bang Nabil nih terkait dengan karakternya Ontosoroh ini sendiri gitu. Ya, mungkin yang pertama dulu itu ya, memang benar sih, apa namanya, sebenarnya Pram ini memang terinspirasi dari kesosokan ataupun dari ketokohan Tirto Adi Suryo sebagai Bapak Pers Indonesia. Itu tergambar di novel ini juga bahwasannya perjuangan-perjuangannya Mingke itu ternyata perjuangan pertamanya Mingke itu ternyata lewat pers, teman-teman. Jadi Mingke itu punya nama samaran atau nama pena, siapa namanya aku lupa. Mingke. Dan eh, dia itu banyak menulis di surat kabar pada saat itu, yang mana rata-rata itu atau semuanya itu mengkritik terkait dengan praktik kolonialisme Belanda di Nusantara seperti itu, teman-teman. Dan nanti juga diceritakan bahwasannya Mingke itu mendirikan badan persnya sendiri gitu setelah dia itu dibredel dan di apa ya, akhirnya dikeluarkan ya dari eh, badan pers yang sebelumnya dia bekerja, akhirnya dia membuat badan pers sendiri gitu. Dan yang kedua mungkin ini apa namanya, Nyai Ontosoro itu sendiri, teman. Ya sebenarnya aku bisa bisa sebut sebenarnya ketokohan ataupun sosok dari Nyai Ontosoro itu sebenarnya sangat-sangat apa ya teman-teman? Sangat-sangat unik menurut gue. Sangat-sangat unik bagaimana si Pram itu eh, menjelaskan ataupun menokohkan dari Nyai Ontosoro itu sebagai seorang yang punya kelas sosial yang sangat-sangat rendah, kelas sosial ataupun kelas gundik ya, ataupun ya jadi kayak selir gitu loh, selir
selir dari Belanda. Tapi dia itu sangat-sangat tapi dia itu di sisi yang lain dia itu sangat-sangat pintar, teman-teman. Pinter, pinter berbahasa Belanda, matematika, pinter lain sebagainya. Padahal dia itu nggak sekolah gitu. Bahkan bahkan lebih pintar dari orang Belandanya itu sendiri gitu. Dan yang uniknya itu adalah bagaimana dia itu juga berjuang gitu loh. Seseorang dari kelas sosial bawah yang dipandang rendah oleh masyarakat, dia itu berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Yang paling jelas dalam novel ini ya dia itu memperjuangkan status hukumnya gitu. Maksudnya memperjuangkan hak-haknya di mata hukum ya teman-teman. Yang pada saat itu memang hukumnya itu punya standar ganda gitu. Standar ganda dalam menyikapi kasus pribumi dan eh, orang Belanda sendiri. Kalau dari aku gitu sih, kalau apa namanya pendapatku tentang ketokohan Nyi Ontosolo. Ya sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita kulik ya teman-teman dari Nyi Ontosolo itu. Ya betul. Ada sih. Oke, dari kawan-kawan ada nggak di chat, ada nggak? Ada Bang di chat. Ya, coba bentar lihat dulu. Oh, ini ada pertanyaan dari Muhammad Lutfi Zarfan. Nah, ini Bang. Nih, pertanyaannya itu apa yang mesti ditambahkan dalam film menurut Mas Nabil agar sesuai dengan bukunya gitu. Nah, gimana tuh kira-kira Mas Nabil? Waduh, disuruh jadi produser film ini kayaknya. Sebenarnya ini ya teman-teman, kalau menurutku memang adaptasi sastra ya, adaptasi sastra ke dalam wadah yang berbeda itu eh, pasti akan menimbulkan reduksi teman-teman, reduksi dari nilai, reduksi dari cerita gitu loh. Karena apa namanya novel itu kan memang apa namanya fantasi yang dibangun dalam novel ya, konstruksi fantasi yang dibangun dalam novel kan benar-benar liar ya teman-teman. Tapi kalau kita dalam kayak misalnya pementasan terus juga film itu sendiri itu kan masih terbatas gitu ya. Dan adaptasi adaptasi itulah adaptasi novel dalam film, adaptasi apapun dalam apapun gitu yang memang berbeda wadah itu memang ya pasti ataupun niscaya akan menimbulkan reduksi-reduksi tersebut gitu loh. Dan eh, apa ya? Kalau menurutku yang perlu ditambahkan nggak tahu sih. Nggak tahu juga sih. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Intinya tuh adaptasi manapun pasti menimbulkan reduksi gitu. Kalau kalian apa ya? Mungkin kalau kalian baca bukunya Terelia itu kan ada tuh salat apa ya Delisa Delisa itu ya? Hafalan salat Delisa. Terus juga ada yang diadaptasi lagi jadi film tuh namanya tuh Rembulan Tenggelam di Wajahmu itu kan juga diadaptasi dalam film kalau teman-teman tahu. Itu juga itu juga ini banyak banyak ya banyak kritik ya karena kurang ini tapi itu memang sebuah keniscayaan gitu kalau ditanya apa yang harus ditambahkan nggak tahu sih kalau jujur kalau aku. Iya betul sih. Tapi kan itu kan memang sepengalaman saya pribadi nih Bang. Eh, untuk membaca buku ini kan emang jarang sekali film itu yang lebih memuaskan dari membaca buku gitu. Karena dalam baca buku itu imajinasi kita itu lebih apa ya, lebih keluar gitu, lebih banyak hal-hal yang tergambarkan dalam kepala itu dibandingkan dengan film. Nah, jika pas kita baca buku dan dibandingkan dengan film kan memang nggak setara lah dengan yang dibaca kan. Karena apa ya? Ekspektasi kita itu terlalu tinggi dengan film tersebut itu. Nah, film itu nggak bisa memuaskan dengan ekspektasi kita membaca itu gitu. Nah, dan juga apa ya? Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Ubah jadi series setuju nggak, Mas? Gimana tuh Mas Nabil? Ubah jadi series katanya. Oh, waduh nggak tahu tuh soalnya juga eh, nggak dipungkiri juga sih apa namanya industri film ini ya industri film ini juga apa namanya ya sesuai dengan kebutuhan pasar gitu mungkin ya kalau semisal Hmm.
kalau misalkan memang itu bisa dibuat series ya aku sangat-sangat mendukung gitu, sangat-sangat setuju. Tapi kan kebutuhan pasar sih kalau ini, kalau ini apakah memang masyarakat ataupun ya orang-orang itu bakal tertarik gitu kan, itu kan juga yang jadi pentimbang produser-produser film pada saat ini juga gitu ya. Tapi kalau dibuat series tuh setuju banget sih, karena untuk menceritakan segala apa ya, novel Pram yang satu ini ya, apalagi tetralogi Pram itu mungkin menurutku satu film nggak cukup sih, nggak cukup untuk membahasakan ataupun menceritakan itu semua Iya, gitu sih. itu sih. Relate sih yang disampaikan Manabil nih. Ada lagi kawan-kawan? Aku mau nanya. Oke, silakan Tapi sekarang. tapi ini kayaknya nggak terlalu bukunya sih, lebih mau nanya ke personally penulis gitu. Kan ya yang kita tahu gitu ya. Maksudnya seorang Pram pada zaman dulu udah membahas tentang feminisme, liberal juga gitu. Bahkan tentang apa ya, bagaimana melawan kolonialisme. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan si Pram ini dan keluarganya, lingkungannya gitu ya, apakah emang seliberal itu juga kah, atau mungkin ya sangat mendukung nilai-nilai feminisme kah, atau gimana? Ini terlalu personal sih, cuman kayak aku mau nanya aja terkait apa yang dia tulis dan apa dengan kehidupannya gitu. Ada nggak sih yang kayak biografi Pram? Kalau ini ya, kalau masalah penulis Pram ya, itu udah banyak banget sih, banyak banget biografi yang menulis Pram. Salah satunya itu adiknya sendiri itu. Jadi Pram itu punya adik namanya Pak Susilo Tur. Alhamdulillah aku pernah ketemu beliau juga. Beliau pernah ke UNES juga dulu dan ngobrol juga sama beliau. Dan beliau itu punya punya series, ternyata punya series ataupun apa ya, biografi lah, biografi dari Pram itu sendiri. Dan aku punya salah satu bukunya. Mana benar? Nah, ini ada. Nah, ini ada nih bukunya. Ini ada buku yang ditulis sama Pak Sustur, namanya Pram Dalam Bubu. Ini sebenarnya Sustur itu nulis berapa buku ya? Kalau nggak salah 4 buku deh. 4 buku yang memang nyeritain khusus si Pramudia ini. Dan salah satunya ini buku buku apa namanya, Pram Dalam Bubu. Nanti ada Pram Dalam apa gitu, Pram Dalam apa. Pokoknya ada 4 buku kalau nggak salah. Dan ini memang nyeritain tentang Pram sih. Tapi kebetulan aku baru beli jadi belum dibaca. Belum dibaca, jadi untuk tahu Pram lebih dalam itu mungkin aku belum nemu sih. Maksudnya belum tahu lebih dalam gitu terkait dengan Pram. Soalnya aku dapetin satu cerita unik. Hmm. Gimana? Ini aku nggak tahu fakta lapangannya gimana. Ini cerita dari mulut ke mulut aja. Waktu aku habis nonton film Bumi Manusia ini, aku diginiin. Ya, walaupun kita tahu ya mungkin uh, fil- buku-bukunya Pram itu liberal dan lain-lain gitu. Mungkin terus dia juga terkenal ini nggak sih? Dulu tuh dia kayak ibaratnya musuh bubuyutannya siapa sih? Buya Hamka atau siapa sih? Bener gak? Ya benar sekali. Iya kan? Malah aku baru tahu tuh. Coba Bang, Oh mungkin ya, ada yang bisa nyeritain nggak Bang? Meldi bisa nggak Bang? Itu aku baru tahu malah. Enggak kan itu kan emang beda apa ya? Mas Pram ini kan walaupun beliau itu Islam, lahir di lingkungan Islam gitu kan. Namun beliau itu lebih condong ke bacaan-bacaan Kristen atau Ortodoks gitu. Nah, dalam buku ini nyanyi nyanyi sunyi seorang bisu gitu. Nah, di sini ceritain nih gimana karakter seorang Pram itu gitu. Gimana apa ya, imajinasi beliau itu lebih condong ke, beliau lebih menarik dengan bacaan-bacaan Kristen gitu, walaupun beliau tinggal di lingkungan Islam gitu. Dan BHMK sendiri kan itu kan yang lebih frontal ke Islam gitu kan, dengan karya-karya beliau, dengan
ya mereka itu kan emang bertengkar lewat pikiran, lewat ideologi mereka masing-masing gitu. Nah, walaupun pada akhirnya Mas Pram ini kan memberikan apa ya, meminta bantuan kepada Buya Hamka untuk mendidik anak beliau kan. Nah, untuk diajarkan Islam lebih mendalam gitu. Nah, itu salah satu apa ya, permintaan maaf Pramudia Anantatur kepada Buya Hamka karena telah menfitnah yang bukan-bukan gitu. Kalau yang sepemahaman saya pribadi yang saya baca gitu. Itu sih yang ya itulah. Iya sih. Aku Oh, malah baru denger Bang tuh. Maksudnya baru tahu Hmm. ya untuk sekarang ini. Ternyata ada perdebatan Pram dengan siapa Buya Hamka itu sendiri. Hmm. Dan iya sih memang apa ya? Kalau seorang pemikir mungkin itu jadi hal yang biasa ya Bang ya. Ya, betul kan. Debat terus juga mendiskusikan tentang pikirannya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga memang apa yang diperjuangkan ataupun apa isi pikiran dari kedua orang ini memang secara basically emang sangat-sangat berbeda gitu. Hmm. Pram itu punya gaya kepenulisan apa ya, punya gaya sastra itu yang namanya itu kalau kalau kalian tahu ya namanya itu kayak realisme sosialis teman-teman. Jadi Hmm. sastra-sastra yang memang menginterpretasikan ataupun apa ya, memanifestasikan yo fakta-fakta sosial ataupun apa yang memang terjadi dalam masyarakat seperti itu. Hmm. Karena Pram ini kan memang sangat-sangat terpengaruh oleh buku-bukunya Maxim Gorky ya teman-teman. Maxim Gorky itu kalau teman-teman tahu ya salah satu bapak sastranya Rusia lah, bapak sastranya Rusia dan dia itu juga menerjemahkan bukunya Maxim Gorky yang judulnya itu Ibunda. Dan gaya kepenulisan dan juga genre dari kesusastraannya Pram itu sangat-sangat terpengaruh oleh si Maxim Gorky ini. Dan kalau teman-teman tahu juga, sebenarnya Lekra juga punya gaya kepenulisan ataupun punya genre ya. Punya genre itu realisme sosialis gitu loh. Jadi memandang sastra itu ya untuk rakyat gitu. Sastra itu harus menginterpretasikan apa yang sebenarnya terjadi di rakyat. Sastra itu harus memperjuangkan memperjuangkan nilai-nilai yang ada di rakyat gitu, memperjuangkan hak-hak mereka seperti itu. Jadi ya memang seperti itu. Dan eh, dalam tulisan Pram itu ya nggak ada hasanah keislamannya gitu teman-teman kalau bila aku sebut. Ya walaupun apa namanya aku nggak ini ya teman-teman, bukan hasanah keislamannya sih lebih ke mungkin hasanah keislaman secara implisit ya implisit, tapi secara eksplisit Pram itu nggak apa yang menyebutkan ini Islam ataupun apa seperti Buya Hamka. Tapi secara implisit memang yo memang nilai-nilai Islam lah ya, nilai-nilai Islam juga yang bisa kita lihat di dalamnya nilai-nilai perjuangan dan lain sebagainya. Tapi nggak secara eksplisit aja gitu. Mungkin itu sih kalau pandangan. Sih. Lah, gimana sih Kak? iya kayak awalnya aku ngiranya aku nggak tahu soalnya itu nggak tahu secara by data aku cuma tahu ya dari mulut ke mulut gitu doang loh makanya sekarang kayak mau make sure kayak bener nggak sih oh ternyata sampai ada kayak gitu tapi satunya lagi yang uniknya adalah ya selain Pram ngasih anaknya buat diajarin agama sama Buya Hamka jadi katanya pas mau nikahin anaknya juga minta dicariinnya sama Buya Hamka kan gimana sih apa aku nggak tahu pokoknya itu juga Eh, kayak sebenarnya dia tuh emang kayak musuhan nih dalam pemikiran nulisnya. Tapi ya kalau secara mungkin fitrah keislamannya atau apanya gitu ya, ya tetap ada gitu. Makanya di satu sisi iya kayak ada tahu perdebatannya, tapi di satu sisi itu kayak eh, tahu bukannya Pram ini juga minta. Jadi gimana ya, mantunya tuh kalau nggak salah awalnya nonis apa gimana gitu. Terus mau dinikahin sama anaknya. Nah, maunya tuh jadi Islam dulu kan. Nah, intinya juga minta tolongnya tuh ke si Buya Hamka gitu. Ya gitu sih. Tapi aku nggak tahu ya ini iya, kebenaran berapa persen cerita. Ini mau make tapi sure tadinya. Ya udah.
Mungkin Bang Neldi nih yang lebih banyak tahu tentang hal itu mungkin. Oh, kalau bagian itu saya agak abu-abu juga pengetahuan tentang yang bagian askaranya tadi itu. Tapi kalau yang bagian apa ya, beda perang pemikiran antara Pramid dan BMK itu emang benar ya. Nah, kan emang beda haluan pemikirannya itu. Pram ini kan lebih bebas berkelana pemikirannya kan. Dan BMK ini dibatasi oleh syariat Islam gitu. Dan dia ini emang itulah cuannya gitu. Ini menarik nih teman-teman. Ada nggak yang mau tanya lagi? Belum ya? Tapi Bang Nabil tadi belum menyampaikan apa ya Bang ya? Terkait dengan karakter apa ya? Karakter janda perste gitu yang berubah, yang bangga dengan keindoannya ini, dengan memilih dengan menjadi pribumi itu tadi gitu. Oh, Siapa yang Panji apa tuh, Darman? Bang? Panji Darman. Yang apa? Bagian ada kan ada yang satu karakter yang namanya itu janda perste itu kan nanti berubah nama menjadi Panji Darman itu karena ingin menjadi pribumi gitu. Hmm, iya iya iya. Oh, tadi aku nyebutin ini sih, teman sekolahnya dia yang namanya siapa ya? Suraf apa ya namanya? Kalau nggak Ya, salah. Surhoff ya. Haber Surhoff. Suraf. Tapi Yes. kalau si Panji Dharma itu beda ini, beda tokoh dia. Si Panji Dharma itu emang teman baik lah, teman baik si eh, Mingke dari awal dia itu. Dan apa ya? Sebenarnya banyak hal sebenarnya yang menarik dari novel Pram ini. Salah satunya yaitu ketokohan dari Suraf itu sendiri, teman-teman. Itu sangat apa ya? Menarik ya, menarik banget. Karena apa? Karena dia itu pribumi, ibunya apa siapanya itu pribumi, tapi dia itu yo bangga gitu loh, bangga bangga dengan eh, apa namanya, dengan status kebelandaannya gitu. Padahal Yes. dalam novelnya itu apa penggambarnya itu wajahnya itu wajah pribumi gitu teman-teman, tapi dia bangga, wah dia saya ini seorang Belanda gitu, saya ini seorang Belanda. Dan mungkin teman-teman di sini yang apa ya, yang mungkin kuliah ya, yang pengen kuliah dan belajar ilmu sosial pasti dia mendapatkan satu materi yang namanya itu postkolonialisme teman-teman. Jadi di postkolonialisme itu membahas bagaimana apa namanya bagaimana masyarakat ya, masyarakat masyarakat yang terjajah ya, masyarakat yang terjajah itu yo mengilhami ataupun mengiyakan dominasi-dominasi ataupun standar-standar yang dibentuk sama masyarakat ataupun sama kalau apa namanya sama penjajah itu sendiri gitu loh. Dan itu dan sosok dan apa namanya ya, masyarakat postkolonial itu sendiri bisa kita lihat dari ketokohannya ataupun dari sosok Suraf ini teman-teman. Ya lucu aja gitu ya mukanya, ya muka Jawa gitu, muka Jawa, muka orang di bumi lah ya, muka orang di bumi, kulitnya kulit sawo mateng, tapi dia bangga banget, wah ini saya ini seorang orang Belanda gitu, saya ini seorang Belanda gitu. Nanti kalau saya nikah, saya pengen nikah sama noni-noni Belanda gitu, padahal mukanya nggak mendukung gitu. Eh, Jadi apa Surhoff ini lebih ke kebalikan dari Panji Darman kayaknya. Panji Darman ini kan mukanya agak bule gitu, Indo gitu. Tapi bangga dengan lebih bangga ke darah pribuminya itu. Namun Robert Surhoff ini kebalikannya gitu. Ya, tapi kita saranin loh ya ke kawan teman-teman semuanya itu kan ada 4 itu. Nah, itu kan saling sambung menyambung keempatnya kan ya. Nah, itu nanti ada lagi perjalanan petualangan cintanya Mingke ini itu ke gadis-gadis Cina, ke gadis-gadis yang lain gitu dan lain sebagainya. Dan juga itu bakalan lebih kompleks permasalahan politiknya di sana itu sampai ke rumah kaca di akhirnya nanti gitu. Tapi mau nanya deh. Kan Iya. dari 4, ibaratnya ada, kalau dianggap serial mah ada 4 serial gitu ya. Maksudnya ada 4 judul.
Tapi Ya. kenapa Bumi Manusia yang kayak the most populer? Apa bagi aku doang Bumi Manusia yang kayak the most populer gitu? Gimana menurut Bang Nabil tuh, Bang Nabil? Iya sih, emang iya ya. Kenapa sih emang Bumi Manusia itu sangat populer ya? Aku baru mikir gitu. Tapi sebenarnya lebih ke ini aja sih, lebih ke karena itu mungkin jadi buku pertamanya ya teman-teman. Jadi buku pertama dan jadi pemantik pemantik aja gitu ya mungkin ya. Jadi pemantik eh, dari tetralogi Pulau Buru itu sendiri gitu. Dan menurutku nggak bisa dipungkiri juga gitu kisah kisah percintaan ya bumbu-bumbu ya Iya. bumbu kisah percintaan antara antara Annelies Iya. sama Mingke juga jadi menurutku jadi daya tarik sendiri gitu loh jadi daya tarik sendiri yang bikin buku ini makin apa ya makin wah gitu loh makin wah makin yo emang enak banget dibaca gitu dan jujur ekspektasiku ketika nonton film Bumi Manusia tahun berapa ya tahun 2021 kalau nggak salah apa tahun 2020 ya aku nonton itu aku nganggap wah ini eh, pasti pasti apa namanya penokohan ataupun pemeran dari Annelies itu sendiri pasti nggak ada yang cocok ini ternyata Iya. ekspektasi itu dipatahkan gitu loh dipatahkan oh, ternyata oh di siapa Ana Ana Dejong ya apa siapa sih namanya Mawar Mawar Dejong Eva. Mawar Dejong Mawar kayak Bejong. Mawar Eva Dejong kan yang jadi ini wah ternyata pas banget ini penokohannya ternyata si Mawar ini Mawar kan memang memang ayahnya atau ibunya itu orang Belanda gitu jadi Iya. dan satunya itu orang Indonesia jadi memang pas banget gitu loh pas banget pas banget kayak 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 yang diilustrasikan sama Pram. Justru yang agak nggak cocok tuh sebenarnya Minkenya nggak sih? Kalau dari novel dan Mingkanya film. kurang Jawa apa gimana tuh kurang Jawa atau Nggak tahu mukanya sih. kurang ini ya kurang kurang otentik. Ya Oh iya. banyak kurangnya aja. Nggak sesuai kayak yang di buku gitu. Kayak agak jauh. Dan nggak kepikiran juga sih artis siapa yang bakal meranin karakternya jadi kurang dapet di Iqbal. Oh iya. Atau mungkin temen-temen menurut temen kira-kira siapa gitu yang cocok meranin si Minke yang kayak di novel terus buat jadi ke film. Tapi kalau yang kakaknya Annelies juga itu cocok banget tuh. Siapa sih? Abraham Giorgino ya. Emang itu Iya. kayak Iya. brengsek-brengseknya udah cocok. Iya. Kayak bad boy gitu ya. Ya benar sih. Atau Iqbal di kegantengan nggak dari ekspektasi yang di buku gitu. Hmm, menurutku nggak tahu sih ya tapi memang penggambaran Pram itu memang Mingke itu orang ini dia itu orang Jawa ya orang Jawa asli Hmm. Jawa Totok dan kalau kita kan menganggap bukan menganggap sih ya ekspektasi kita kan orang Jawa Totok kan yang kayak muka-muka Jawa-Jawa kuno tuh nggak tuh Iya, iya, kayak iya, kalau iya, iya. kalian di buku-buku sejarah tuh kan kayak gimana gitu terus pas tahunya Iqbal oh ini mah Jawa-Jawa dia campuran mungkin kurang kurang Jawa mukanya emang Iqbal itu Iya. Sunda ada mungkin ah, atau neneknya darah Sunda jadi Oh kalau kita iya. lihat di buku-buku sejarah kan mukanya kan memang ini ya memang oten banget orang Jawa itu. Yes, setuju sih. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Ini kan di kolom chat. Siapa yang cocok kira-kira nih? Nggak tahu lah kita ya. Coba ini Salma ingin memberi insight gak sih dari buku? Oh iya, Salma. Gimana Salma? Ada yang mau sampaikan nggak? Atau mungkin ini Ika juga tadi suka reaction. Mana Ika nih? Halo, maaf ya nggak bisa on cam. Oke, ada yang mau sampaikan Ika? Silakan. Apa ya? eh
Jujur aku belum baca buat novelnya, tapi tadi dijelasinnya benar-benar detail banget, jadi dapet ilmu baru juga. Terus juga menurut aku tadi diskusinya juga seru banget sih. Keren. Berarti target kita harus ini follow up Ika. Apakah Ika akan baca setelah diskusi ini? Ya, Tapi mungkin. ya wajib sih Kak. Tapi emang apa ya kalau dibilang novel zaman sekarang kan banyaknya cuman kayak udah Pak 300 halaman lah ya. Trelia sekarang 300 halaman lah ya. Kalau Bumi Manusia ini hampir 500-an ya? Apa 500-an udah sampai tar lihat. 500-an deh kayaknya deh buku manusia itu. Iya 500-an. Kalau sampai belakang-belakangnya yang udah nggak kebaca 550-an. Harus nonton filmnya juga, Ika, dan lain-lain. Mungkin Sabil, Sabil nih, udah baca. Siapa Ini tadi sih yang apa? udah? Ini Kak, kalau saya nganggap si Iqbal kurang cocok ya buat si Mingke. Tapi setelah aku lupa sih, emang di bukunya tuh ada ini gak sih, ada kayak penjelasan si Mingke tuh kayak gimana-gimana gitu loh secara ciri-ciri fisiknya. Atau emang gak ada? Kini yang udah baca. Tapi kita kan udah bacanya lama banget ya Kak, dari 2020. Iya, sebenarnya Iya sih, kayaknya nggak ada deh. Ya, aku aja baca udah lama banget sebenarnya. Aku baca tuh kelas 2 SMA kayaknya. Kelas 2 aliyah dulu. Tahun berapa itu? Tahun 2019 atau 2020 ini mungkin. nah filmnya Jadi juga udah banyak segituan kan lupa keluarnya. detail-detail kecilnya. Filmnya juga keluar tahun 2000-an, 2020-an. Iya, iya. Aku ingat banget, itu nonton terlama di bioskop. Secara implisit aja berarti ya, anak Jawanya. Iya berarti. Tapi nggak ini sih, nggak tahu ya ada pencirian khusus nggak di dalam novelnya gitu ya. Kayaknya nggak ada deh. Sebenarnya mah emang nggak ada ya. Apalagi kalau, maksudnya kan kalau analis digambarin kan, dia kayak keturunan Belanda yang cantik gitu kan. Sebenarnya kalau si Iqbalnya seingat aku juga nggak ada. Cuman karena mungkin latar tempat, terus juga cerita-ceritanya yang kayak daerah-daerah sana kayaknya nggak tahu sih, nggak tahu pokoknya kayaknya nggak kebayang kalau tiba-tiba pemainnya tuh Iqbal gitu aja sih. Iya, lebih ke ini nggak sih, lebih ke Iqbal itu belum lama itu meranin Dilan jadi kayak apa ya? Tiba-tiba jadi Mingke itu wah kok Iqbal gitu. Kayak nggak cocok banget gitu. Karena kan kita kan udah mengenal Iqbal kan sebagai orang yang apa ya, bucin mungkin ya, bucin bucin dan yang anak muda banget gitu ya mungkin ya. Anak muda Bandung, barudak barudak Bandung. Jadi pas meranin Mingke malah malah gimana gitu. Iya, betul. Oke, gimana ya teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak? Mumpung apa ya? Mumpung pembahasan kita lagi seru-serunya ini. Kalau ini agak ini aja sih. Ada nggak sih kayak penulis-penulis sekarang yang masih ada yang kira-kira levelnya mendekati Pram menurut Kak Nabil? Hmm, ada nggak ya? Karena subjektif banget sih kalau kayak gitu. Maksudnya eh
Menurutku kalau yang mendekati banget itu belum ada ya untuk sekarang. Tapi kalau 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 gaya kepenulisan mungkin ya, gaya kepenulisan yang memang menurutku itu sama ataupun terinspirasi, kurang lebihnya terinspirasi sama Pram itu banyak teman-teman. Kayak contohnya kalau teman-teman baca buku-bukunya Eka Kurniawan itu mengiyakan gitu loh, mengiyakan bahwasanya ya dia banyak terinspirasi sama kepenulisan ataupun sama ketokohan dari Pram itu sendiri. Dan di bukunya, di banyak bukunya ya, di salah satunya tuh di Cantik Toluka juga eh, apa ya, latar waktu pertama ya, latar waktu yang diambil juga hampir sama kayak di Pram itu. Si siapa namanya tokoh utamanya itu, namanya Dewi Sekar ya, Dewi Sekar itu kan lahir kan pada saat itu. Dewi Sekar kan juga ini ya, mirip gitu ya. Enggak sih. Ya, Dewi Sekar tuh orang Belanda yang ya pokoknya latar waktunya itu hampir sama gitu. Dan dan bagaimana dia itu mendeskripsikan, bagaimana dia itu mengambil suatu topik itu sangat-sangat terinspirasi oleh Pram sih menurutku. Dan ada banyak sebenarnya, cuma aku kok lupa ya siapa aja. Ya mungkin itu sih. Ya, saya setuju tuh, Bang Nabil. Ini kalau si Bang Eka Kurniawan ini kan juga liar-liar tuh fantasinya itu. Coba ada namanya Mm-mm. judul bukunya itu Cantik Itu Luka, ya. Nah, itu lebih apa ya? Agak vulgar gitu, menceritakan hal-hal yang semacam itu gitu. Iya, vulgar banget itu. Iya tuh, benar. 18 plus ya. Benar. Cantik Itu Luka. Banyak lah karyanya itu. Kayak kayak apa ya? Kalau saya pribadi itu baca yang karya Bang Eka ini apa ya, nggak terduga gitu. Wah, bisa jadi gini alurnya gitu. Nggak nggak expect kelanjutannya itu jadi gini gitu. Kalau karya Bang Eka itu. Mm-mm. Tapi Raja Alur tetap ini sih, tetap kalau menurutku ya Terelia sih Oh yang iya iya. memang bisa bisa apa namanya? Yuk alurnya tuh kayak nggak ketebak gitu loh. Itu Yes wah yes. Terelia banget ya itu. Ah, ah. Tapi Eka Kurniawan juga gila sih emang keren banget Eka Kurniawan itu. Walaupun nggak produktif ya Eka Kurniawan. Sayangnya nggak Iya. produktif. Jadi keren gitu. Kisah mereka itu tajam-tajam tuh Bang. Itu kan cuma apa ya, cuma sindiran-sindiran halus tapi nyelkit gitu kita gitu. Yang diceritakan tuh di novelnya. Gimana Bang Eka itu apa ya, mengkritik mata keranjangnya laki-laki terhadap kecantikan wanita gitu dan lain sebagainya. Aduh, gimana? Ada lagi pertanyaan kawan? Dari aku udah cukup sih dan udah sangat aman. Saya juga banyak insight. Ini nih mungkin yang belum speak up, Bang Neldi, Nashwa. Oh iya, si Naswa nih tadi di grup sangat antusias ya berikan apa reaction gitu ya. Kayaknya apa ya, sangat excited lah gitu. Gimana nih Nasya yang mau disampaikan? Boleh unmute, Nashwa. Nah, Nasya nih gimana nih? Ada yang mau FYI, sampaikan nggak Nasya? FYI aku minjem buku Bumi Manusia itu bukunya Nashwa. Hmm, berarti udah keduluan Naswanya yang baca ya dibanding Siaska. Sepertinya. Kayaknya udah paham lah ya gimana ceritanya di bumi manusia nih si Naswa nih.
Orangnya malu-malu kucing nih, cuman di chat keren. Kalau Fa siapa Fa? Halo Fa. Febrian. Terusnya. Mungkin atau ini nih, Ihsan belum ngomong. Ihsan. Oh iya. Ihsan gimana Ihsan? Keluar mungkin udah aman kali ya. Bahagia. Kawan-kawannya. Gimana nih Aska? Kita lanjut atau gimana? Kita boleh lanjut sesi foto aja kalau udah cukup dan udah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, oke. Oke, barangkali ditanyakan sekali lagi ya. Ini kalau sesi foto banyak yang apa ya? Antusiasnya lebih tinggi gitu. Saya tanyakan sekali lagi ya. Ada nggak yang mau ditanyakan selagi Bang Nabil di Zoom gitu? Oke, 1, 2, 3. Oh, nggak ada ya. Oke, mungkin kita lanjut di sesi foto ya. Oke. Mana Aska yang ambil ya, Aska? Ya, aku yang SS. Ayo semuanya on cam. Pasang Oke. muka terbaik kalian dan cahaya terbaiknya. Ini cahaya aku gelap banget sih. Oke, teman-teman silakan di on cam. Oke. Ini biar terang. Siapa apa, Kak? Udah, Kak Lutfi mungkin mau on cam, Nashwa Zahirah, Kak Nur Syifa, Kak Fa, Kak Salma Sabila yang mau on cam, boleh banget. Tunggu. Oh, tentu dari tadi kan tuh on cam kayak gini. Ya mohon maaf ya Kak Nabil, emang malu-malu kucing orang-orangnya. Ntar nih Gak apa-apa, santai aja. habis ini kalau ditutup nih, baru deh congor-congornya tuh pada cekak 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 cekak. Tarik. Tadi Ya udah. Bayu down, aku keluar. Maaf ya. Ada Ini aku stop sinyal. record dulu deh. Nggak apa-apa sambil di record. 1, 2, 3. Terus gaya apa lagi? Gaya A, gaya A. 1, 2, 3. Terus gaya apa lagi? Mungkin gayanya Kak Nabil ada. Nggak ada sih, ikut aja sih aku. Oh, gaya apa? Kaneldi, gayanya Kaneldi. Apa nggak? Salam literasi nggak sih? Oh, gimana tuh? Nih. OL. N for Neldi Nabil. Oke, abis ini N. 1, 2, 3. Salah. Dah. Terus N-nya Oke. gimana? N for Neldi, N Nabil. Nggak. Nggak bisa. Ini tuh A berarti. Oh, ini A. Itu Harusnya N kayak gimana? Gimana? Nggak tahu deh. Nggak tahu, Ken. Gimana N? nanti diedit aja N-nya gitu. Kasih urut. Ya nanti deh. Ya udah. Oke. Udah kah? Gaya bebas terakhiran. 1, 2, 3. Dah, terima kasih semuanya. Ini aku stop record.